Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Aktor, channel belajar bersama dan berkembang bersama. Baik, kali ini kita akan bahas tema mengenai banyak kreator-kreator yang seakan-akan kontennya itu membuktikan seakan-akan kontennya itu adalah real. Begini ya teman, kita akan kupas. Terkadang ya teman, tutorial YouTube atau apapun itu, terkadang data yang dibuatkan konten, misalkan contohnya mengenai musik yang diklaim hak cipta di video short maupun di panjang. Di tutorialnya itu nanti ada gambaran, nanti pakai screenshot atau screen recorder atau pakai laptop, nanti diambil videonya, ini buktinya dan ini videonya. Nah, itu banyak sekali teman. Yang namanya dunia edit ya teman, apapun itu konten itu bisa diedit, milik orang lain pun bisa diedit. Ini sebagai pemula itu harus jeli teman, harus jeli dalam memandang konten orang lain. Terkadang kontennya itu mengatakan wah pakai klaim musik dari mana saja, itu tidak ada klaim, buktinya channel saya ini. Nah, dengan membuktikan itu tapi bukan rekodnya dia sendiri, tapi mengambil sebuah list orang lain atau konten orang lain itu diambil lalu diisikan suaranya, itu banyak sekali. Makanya ketika melihat konten seseorang itu setiap kreator harus mampu mencerna apakah ia benar seperti atau tidak, dan kita juga harus membaca bagaimana channel itu berjalan. Jadi jangan asal percaya, kita lihat bagaimana channelnya itu berkembang, dan itu kan juga bisa dilihat supaya kita ini tidak terjebak. Karena kalau kita dari dulu membahas tentang klaim hak cipta musik yang katanya YouTube adalah resmi dari library, tidak diklaim, ternyata faktanya juga kayak jebakan Batman. Karena banyak dulu sering juga teman kita terjebak, akhirnya tidak monet dan kontennya semua klaim hak cipta, dan itu sudah ribuan ditonton. Nah, akhirnya resiko yang ditanggung oleh kreator pemula yaitu merugi karena jam tayangnya hilang, karena video yang ramai itu justru video-video yang ada musiknya tadi, setelahnya ternyata kena klaim hak cipta walaupun itu dari YouTube Studio Library. Lalu tindakan apa yang perlu kita benahi mas, kalau kita ini sudah belajar mengetahui bagaimana seluk-beluk klaim? Nah, kalian kan kalau subscriber saya yang sering nonton ya teman, kecuali penonton publik atau baru ketemu channel Tutor, itu beda. Kalau yang sudah sering nonton video Tutor ini kan ada musik dikit-dikit gitu kan. Musik itu saya bukan mengambil dari YouTube Library teman, bukan dari YouTube Library, karena saya setelah dijebak oleh YouTube kalau musik itu kena klaim, saya tidak memakai lagi. Karena terbukti juga teman, karena saya juga membuktikan bahwa ada satu video itu yang memang untuk tes uji coba setelah monet. Ternyata setelah saya isikan di video saya dari musik library itu tidak bisa dimonet. Dolarnya merah satu video teman. Itu setelah saya aktifkan monetisasi semua video, selang beberapa hari memang ada konten saya yang tidak bisa dimonet, keterangannya bahwa memiliki resiko musik begitu teman. Ya akhirnya saya ubah atau saya edit untuk membekukan. Tapi caranya membekukan itu jangan terus di silent semua teman. Kalau di silent ya tidak ada suaranya, maksudnya dibekukan hanya musiknya. Itu bisa teman, ada tutor juga lakukan, kalian juga bisa lakukan di YouTube Studio kalian masing-masing. Jadi ketika ada musik setelah monet dolarnya merah, kok ada musiknya, ya sudah diedit, nanti dibisukan gitu aja. Nah setelah dibisukan maka musik itu tidak ada,
dan suara masih tetap ada. Terus ketika musik sudah suara ada lagi, maka dolar itu berubah otomatis hijau dan bisa menghasilkan uang. Nah, ini reaktor juga sudah buktikan. Makanya yang namanya bukti, orang itu kok dikit-dikit harus ada bukti. Semua itu yang namanya pembuktian di YouTube Studio, pembuktian channel itu tidak butuh hanya sehari 2 jam, tapi butuh berbulan-bulan. Ya contohnya kayak tutor itu, ya coba saya mau pakai musik, ya kita coba, kita tes bagaimana dimonet atau tidak, ternyata tidak dimonet. Nah, itu kan artinya kita bisa merasakan pembuktian itu. Ketika mencoba konten tanpa wajah, katanya merusak channel, sudah dibuktikan. Ketika berkunjung lain tema, katanya channel rusak, ya kita sudah buktikan. Jadi pembuktian ini itu perlu berjalannya waktu, bukan hanya 2 jam, 3 jam. Lah yang biasanya yang bertanya maupun yang menjawab ini kan orang-orang yang ingin cepat bukti tapi tidak mau memahami. Ini yang sering terjadi. Terus akhirnya yang ditanyain tutorialnya menjawab juga, wah 100% aman, asal jawab dan tidak punya rekod. Terkadang videonya juga video orang lain, akhirnya mengatakan aman. Nah, ini banyak. Itu ya teman. Jadi kita sudah banyak mengenai musik klaim. Kalau saran Reak Tutor, ya kalau daripada kena jebakan, ya kayak Reak Tutor tadi, sampai sekarang meninggalkan musik dari YouTube Library. Terus muncul baru kan YouTube Crib. Nah, YouTube Crib itu kan ada musiknya juga. Ternyata setelah saya teliti, YouTube Crib itu musiknya dari YouTube Library itu dipindah aja teman. Ya, kalau kalian sudah memakai YouTube Library, ya coba pakai musik. Kalau saya belum mencoba karena editing milik resmi YouTube itu susah dan jelek settingannya. Saya memakai InShot ya teman. Nah, saya ingin nambahkan, selama ini kan musik saya dari InShot, itu bukan musik tapi dari efek, jadi suara efek. Efek itu kan enggak panjang, dikit-dikit, tapi kan bisa disisipkan ke video kita, mau disisipkan seluruh video atau sepenggal-sepenggal itu bisa teman. Buktinya monet dan hijau, tidak ada pelanggaran. Itu yang saya buktikan. Jadi pakai efek-efek aja, tapi jangan pakai suara musik dari library itu ya teman. Oke, kali ini kita pembahasan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.